Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan banyak berbicara tentang Amina bagian 2. Jadi di kuliah online kali ini merupakan kelanjutan dari Amina bagian 1 yang videonya sudah kami buat pada kali lalu. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung mulai dengan penjelasannya. Dasar Amina. Sepasang elektron dalam orbital amonia yang tidak terikat dapat disumbangkan ke atom, ion, atau molekul yang kekurangan elektron. Dalam larutan air amina adalah basa lemah dan menerima proton dari air dalam reaksi asam basa yang dapat dibalik. Yang berikut, kebasaan pada amina. Bedanya kebasaan dengan nukleofilisitas, jadi ikhtiarnya mungkin sama, adalah kemampuan untuk memberikan lone pair bagi elektrofil yang lain, namun biasanya kebasaan ini digunakan pada konteks termodinamika. Contoh, suatu amina ketika dalam suatu larutan berair akan membentuk suatu kation seperti ini. Mengapa ini terjadi? Karena suatu amina memiliki lone pair yang dapat menyerang proton dari air. Tentu ini merupakan karakter dari suatu nukleofil. Nah, ukuran kebasaan suatu molekul biasanya dinyatakan dalam pKb. Perlu diingat bahwa semakin mendekati nol, nilai pKb suatu molekul itu artinya akan semakin basa. Ini merupakan beberapa contoh molekul dengan nilai pKb. Dapat teman-teman lihat, NH3 memiliki nilai pKb 4,75, sedangkan metilamina memiliki pKb 3,34. Ini artinya metilamina bersifat lebih basa dibandingkan dengan amina. Yang berikut konsep asam basa. Suatu amina ketika dalam larutan berair menghasilkan suatu kation. Ini kita sebut asam. Jadi, ini merupakan suatu kesetimbangan jika reaksi ini lebih bergeser ke kanan, sehingga bila dilihat molekul tersebut bermuatan positif. Jadi, dapat kita katakan bahwa kebasaan dari molekul ini menurun. Sebaliknya, kalau kita melihat jika reaksi ini lebih cenderung ke kiri, kita akan mendapatkan amina bebas, seperti ini, yang memiliki lone pair. Jadi amina bebas ini lebih banyak maka lebih tinggi kebasaannya. Intinya di sini adalah jika reaksi lebih banyak semakin ke area amina bebas, maka kebasaan akan semakin tinggi. Dari konsep ini, kita bisa merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi kebasaan suatu molekul. Faktor yang pertama adalah adanya grup pendonor elektron. Jika teman-teman melihat pKb dari amonia adalah 4,75, sedangkan metilamina itu sebesar 3,34. Itu berarti kebasaan dari metilamina lebih basa dibanding dengan amonia. Mengapa demikian? Masih pada konsep yang sama, ketika suatu amina direaksikan dengan larutan berair, maka akan membentuk suatu kation, asam. Nah, dalam metilamina, kation ini dikatakan distabilkan oleh metil yang ada tepat sebelah amina. Jadi pada metil ini akan banyak sekali elektron yang kemudian metil ini bersifat mendorong elektron ke arah amina. Jadi hasil akhir dari efek induksi ini adalah kation dari amina itu akan lebih distabilkan oleh elektron dari metil. Sehingga jumlah kation dalam reaksi ini lebih sedikit dibandingkan dengan amina bebasnya. Inilah yang menyebabkan metilamina lebih basa dibanding dengan amonia. Nah, konsep yang sama juga bisa dijelaskan pada dimetilamina. Bisa dilihat bahwa dimetilamina lebih basa dari metilamina.
Mengapa? Karena ada dua arah pendonor elektron di sini. Ada dua metil satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Baik, faktor yang kedua adalah kation dapat distabilkan dengan memperbesar sofasi. Contohnya adalah trimetilamin itu lebih lemah kebasaannya dibanding dimetilamin yang telah kita jelaskan di atas tadi. Mengapa? Alasannya adalah solvasi. Jadi pada struktur ini, struktur dimetilamin, teman-teman mungkin bisa melihat jika direaksikan dalam larutan berair, maka akan menghasilkan suatu kation. Teman-teman bisa menulis di atas kertas kation dari trimetilamin ini. Jadi, kation dari trimetilamin ini dikatakan kurang tersolvasi oleh pelarut maupun amina bebas. Kenapa? Karena adanya sterik. Jadi susah untuk menstabilkan kation tersebut menjadi amina bebas. Hasil akhirnya adalah kation dari trimetilamin ini awet di dalam air tersebut. Jadi reaksinya lebih cenderung bergeser ke kanan. Jadi kalau teman-teman lihat pada dimetilamin dengan pKb 3,27 jauh lebih basa dibandingkan dengan trimetilamin karena molekul ini gampang untuk disolvasi, gampang sekali untuk mengambil hidrogen. Dari amina ini tentu amina yang sudah dijadikan kation. Contoh lainnya itu teman-teman bisa lihat pada slide. Faktor yang berikut adalah hibridisasi dari suatu nitrogen. Pada gambar ini, teman-teman bisa lihat ada dua jenis hibridisasi dari hidrogen. Yang pertama adalah hibridisasi sp2. Bagaimana kita tahu bahwa ini hibridisasi sp2? Iya, jadi ada rangkap 2 pada nitrogen tersebut. Kemudian di sebelah kanan, teman-teman melihat nitrogen dengan hibridisasi sp3. Pada hibridisasi sp3, contohnya adalah piperiden. Piperiden dengan pKb 2,88 ini jauh lebih basa dibandingkan dengan piridin pKb 8,75 di mana nitrogen ini merupakan nitrogen sp2. Mengapa? Hibridisasi sp2 itu lebih besar, lebih basa. Ini semua berbicara tentang karakter X. Dilihat dari orbital S, teman-teman tahu bahwa orbital S itu adalah orbital yang paling dekat dengan inti atom. Jadi, pada piperidin dengan sp3, nitrogen ini memiliki orbital S yang lebih sedikit 25% dari jumlah orbital. Jadi, S-nya ada 1, P-nya ada 3. Maka bisa kita katakan bahwa karakter S dari sp3 ini sebesar 25%. Begitupun dengan piridin, karakter S dari sp2 itu sebesar 33,33%. Nah, karakter S dari piridin jauh lebih besar dibanding dengan karakter S dari piperidin, sp3. Semakin besar karakter S, semakin kuat elektron atau lone pair tersebut untuk terikat atau tertarik menuju inti dari atom nitrogen. Semakin diikat, semakin kuat tertarik ke dalam, sulit untuk memberikan lone pair-nya. Memberikan lone pair-nya kepada elektrofil yang lain. Inilah alasan mengapa sp2 itu jauh lebih kurang basa karena elektronnya itu tertarik, lebih cenderung tertarik ke intinya. Sedangkan pada piperidin itu sp3 itu terbalik. Elektronnya kurang kuat tertarik ke dalam inti atom nitrogen sehingga lebih mudah untuk memberikan lone pair pada elektrofil dari luar. Faktor selanjutnya atau faktor yang keempat adalah faktor efek resonansi dari amina. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar di samping ini
merupakan dua senyawa yang mirip atau sama, di mana yang bagian sebelah kiri ini merupakan anilin, di mana anilin ini merupakan amina yang terikat pada suatu molekul aromatik. Sedangkan yang bagian sebelah kanan ini merupakan sikloheksil-amin. Sikloheksil-amin ini merupakan suatu amina yang terikat pada suatu siklik biasa atau suatu siklo. Nah, teman-teman juga dapat melihat bahwa PKB daripada anilin ini jauh lebih lemah basanya dibanding sikloheksil-amin. Mengapa demikian? Apa yang terjadi pada anilin? Mari kita lihat apa yang terjadi pada anilin. Nah, pada anilin terjadi resonansi. Nah, jadi lone pair dari amina ini digunakan untuk meresonansi masuk ke dalam struktur bensen. Jadi, teman-teman dapat melihat pada gambar ini. Nah, dari gambar ini, teman-teman dapat melihat bahwa ini merupakan struktur resonansi yang pertama, struktur resonansi yang kedua, struktur resonansi yang ketiga, dan juga struktur resonansi yang keempat. Dan juga masih ada satu lagi struktur resonansi yang tidak dapat digambarkan di sini. Nah, jadi inti dari struktur resonansi ini adalah ada delokalisasi elektron di sini atau perpindahan elektron untuk menstabilkan kation. Nah, overall dari struktur resonansi ini adalah terbentuknya kation. Nah, banyaknya kation ini membuat anilin ini kurang basa dibanding dengan sikloheksil-amin. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai garam amina. Jadi, suatu amina, jika direaksikan dengan suatu HCl atau asam mineral atau asam apapun, akan membentuk suatu garam amina. Nah, ini merupakan suatu garam amina yang terbentuk dari suatu amina direaksikan dengan suatu HCl atau garam mineral atau garam apapun. Nah, contoh di sini adalah trimethyl ammonium chloride. Dan sesuai namanya, yaitu garam, maka senyawa ini akan gampang sekali larut di dalam air. Karena kemampuannya di dalam air, maka teknik ini dilakukan untuk mengisolasi alkaloid dari tumbuhan. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan contoh alkaloid yang ada pada tumbuhan. Namanya adalah novocain. Jadi, berbicara tentang alkaloid itu, kita berbicara tentang obat. Biasanya obat-obatan yang berada di luar sana kebanyakan berisi alkaloid. Alkaloid ini adalah suatu senyawa yang memiliki gugus amina. Perlu diketahui bahwa senyawa novocain ini merupakan senyawa yang tidak larut di dalam air. Jadi, larut di dalam pelarut organik. Bisa dilihat begitu banyak alkilnya dan juga bensen di sana yang membuat senyawa ini larut dalam pelarut organik dan tidak larut di dalam pelarut air. Nah, dalam dunia isolasi, jika kita menggunakan pelarut organik itu akan membutuhkan lebih banyak biaya dibanding menggunakan pelarut air. Nah, dengan konsep di atas, bahwa kita dapat menggunakan HCl pada suatu amina akan menghasilkan suatu garam yang larut di dalam air, maka untuk mengekstrak novocain ini dari tumbuhan, kita menggunakan HCl. Kemudian Cl ini akan berikatan secara ionik dengan amina
sehingga menghasilkan suatu molekul yang bisa larut di dalam air. Senyawa ini dengan nama novocain hydrochloride akhirnya dapat diisolasi dengan sangat murah hanya dengan menggunakan air dan juga asam. Kegunaan lain dari garam amina adalah senyawa ini dapat digunakan sebagai katalis transfer fasa. Tentu ini hanya bisa dilakukan oleh garam amonium dengan tipe quaterner. Sebagai contoh, kita memiliki 1 klorooktan. Nah, 1 klorooktan ini, inti dari reaksi ini adalah kita mau mereaksikan atau memasukkan gugus CN yang saya lingkar ini ke dalam 1 klorooktan yang saya lingkar ini menjadi sebuah nonanonitril seperti ini. Nonanonitril seperti ini. Jadi gugus sianida akhirnya dapat masuk ke alkil oktana. Namun masalahnya di sini adalah kita tidak dapat mereaksikan secara langsung 1 klorooktana dengan suatu CN. Mengapa? Karena kalau dilihat dari sumber dari suatu CN, nah suatu CN ini sumbernya itu berasal dari suatu NaCN atau natrium cyanida. Nah, kita ketahui bahwa NaCN ini diketahui tidak dapat larut di dalam pelarut organik. Sedangkan jika teman-teman melihat 1 klorooktana itu larut dalam pelarut organik. Jadi jika direaksikan dalam suatu labu akan terdapat 2 layer organik, yaitu lapisan organik dan lapisan non-organik yang berisi CN. Kenapa? Karena CN itu, mengapa? Karena suatu CN ini hanya bisa larut di dalam pelarut non-organik. Dalam hal ini adalah pelarut air. Nah, pelarut air ini tentu tidak akan menyatu atau bersatu dengan pelarut organik. Jadi, keduanya ini tidak dapat bereaksi antara klorooktana dengan sianida. Mungkin bisa saja, tetapi hanya sebatas pada border. Artinya, di garis titik tengah antara garis pertemuan atau fasa permukaan antara 2 pelarut tersebut. Tetapi ini sangat sulit terjadi. Solusinya adalah CN kita harus rubah dulu agar bisa larut di dalam pelarut organik. Caranya adalah kita menambahkan atau mereaksikan CN tersebut, CN ini dengan tetrabutil amonium chloride. Jadi ini adalah garam amina dengan tipe quaterner. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa garam amina ini larut di dalam air, sedangkan NaCN ini juga larut di dalam air. Maka kedua reaksi ini dapat bereaksi di dalam air dengan fasa yang sama. Namun hasil dari reaksi ini adalah masuknya sianida ini ke dalam amonia tadi. Nah, senyawa ini dapat larut di dalam pelarut organik. Jadi, dalam labu tersebut kita memasukkan pelarut organik. Maka senyawa ini bisa bermigrasi ke fasa organik. Nah, sekarang kita sudah memiliki sianida yang dapat larut di dalam pelarut organik.
Jadi sianida ini akan lebih gampang sekali direaksikan dengan 1 klorooktana dengan fasanya yang sama, dan hasil akhir dari reaksi ini adalah nonanonitril, yaitu gugus sianida masuk ke dalam oktat. Baik, yang berikut substitusi berlangsung dengan cara SN2. Artinya di sini pembentukan ikatan baru akan serentak dengan pemutusan ikatan dari atom gugus yang lama. Dalam reaksi substitusi, biasanya amina karena memiliki lone pair seperti pada struktur ini, lone pair akan menyerang sesuatu yang bermuatan positif atau yang asam. Kebetulan pada struktur suatu asil klorida, jadi amina akan menyerang karbonil pada asil klorida, kemudian klorida keluar dan akan membentuk suatu amida. Amida ini kita menggunakan teknik reduksi, menggunakan hidrida yang akan menghasilkan suatu amida yang tersubstitusi. Selain reaksi di atas, amina dapat direaksikan dengan asam nitrit atau HNO2 untuk membentuk suatu diazonium atau garam yang sangat berguna dalam dunia sintesis. Ya, baik, yang berikut adalah reaksi amina dengan asam nitrit. Asam nitrit dapat dibuat dari NaNO2 dan HCl. Kegunaan dari garam diazonium ini adalah dapat merubah suatu molekul yang nukleofil menjadi elektrofil. Contohnya pada reaksi ini, isopropilamin ini adalah amina primer. Tujuan dari reaksi ini adalah suatu alkohol, artinya di sini suatu hidroksil yang terikat pada alkil. Sumber gugus hidroksil dari air atau H2O. Isopropil amina bersifat nukleofil karena ada lone pair yang bisa digunakan untuk menyerang elektrofil yang lain. Dan air atau H2O merupakan suatu nukleofil yang pada atom O memiliki 2 lone pair atau 2 pasang elektron yang menyendiri dan bisa digunakan untuk menyerang elektrofil yang lain. Nukleofil tidak bisa direaksikan dengan nukleofil yang lain. Elektrofil juga begitu, tidak bisa direaksikan dengan elektrofil. Yang harus nukleofil bereaksi dengan elektrofil ataupun sebaliknya. Jadi salah satu reaktan menjadi elektrofil itu kita bisa reaksikan dengan cara isopropilamin ini menjadi suatu garam diazonium melalui reagen NaNO2 dan HCl. Gugus azo pada garam diazonium merupakan suatu gugus pergi yang sangat baik. Namun ketika gugus N2 pergi, N2 akan menarik elektron. Hasilnya adalah yang ditinggalkan akan bermuatan positif, akhirnya kekurangan elektron. Jadi semua senyawa ini menjadi suatu elektrofil. Sedangkan pada struktur yang di atas adalah nukleofil yang ditandai dengan adanya muatan positif pada karbon. Muatan positif pada elektrofil itu gampang untuk diserang oleh H2O. Hasil akhirnya adalah masuknya gugus hidroksil pada alkil tersebut. Baik, pada hasil akhir ini, jika asam nitrit direaksikan dengan amina sekunder, maka tidak akan mendapatkan garam diazonium. Hasil akhir dari reaksi ini dengan amina sekunder yaitu masuknya gugus nitrosol. Ya baik, selanjutnya adalah penghapusan Hofmann. Amonium hidroksida kuarter atau RNO-hamin adalah turunan amina yang digunakan studi penentuan struktur karena mengalami eliminasi reaksi untuk menghasilkan alkane dan amina. Yang berikut adalah pembentukan amonium hidroksida kuartener. Jadi, kalau kita mempunyai suatu amina kuartener, kita harus buat dalam bentuk amonium halida, maka selanjutnya kita reaksikan dengan suatu silver oxide yang berair, dan hasil akhirnya adalah silver ini akan berikatan dengan suatu halida dan akan mengendap. Dan produk yang kita hasilkan adalah suatu amonium hidroksida.
Jika suatu amonium kuartener hidroksida ini kita panaskan, maka akan terbentuk suatu produk rangkap 2, di mana produk ini terjadi karena adanya reaksi C2 eliminasi. Nah, jadi pada reaksi eliminasi ini gugus hidroksil akan menyerang hidrogen. Jadi ini merupakan kekasan dari reaksi eliminasi. Jadi tidak menyerang pada karbon, namun menyerang pada hidrogen. Ini adalah kekasan dari reaksi eliminasi. Ketika hidroksil ini menyerang hidrogen tersebut, maka kita lihat pada C2 transition state akan dibarengi atau secara serentak terjadi pemutusan pada gugus amina. Hasil akhirnya kita akan mendapatkan 3 molekul suatu amina bebas, suatu alkil dengan rangkap 2, kemudian air. Contohnya adalah sek-butyl trimetil amonium hidroksida. Ketika dipanaskan, maka akan terjadi reaksi seperti di atas tadi. Gugus hidroksil akan menyerang hidrogen dari salah satu sisi dari molekul tersebut, dan hasil akhirnya adalah produk air, produk senyawa dengan ikatan rangkap 2, dan aminah bebasnya. Di sini kita bisa melihat ada 2 produk dengan tipe yang sama, yaitu senyawa alkil yang memiliki 2 ikatan rangkap. Yang berikut adalah penggunaan amida dan sintesis. Senyawa yang mengandung nitrogen menjadi perhatian khusus ahli kimia organik yang terlibat dalam farmakologi dan ilmu biologi karena banyak biomolekul mengandung nitrogen. Sebagian besar reaksi yang digunakan untuk mensintesis senyawa adalah amina. Banyak reaksi amina adalah hasil dari serangan nukleofilik oleh elektron nitrogen amina yang tidak terbagi. Reaksi substitusi amina dan alkil halide adalah salah satu contoh amina yang bertindak sebagai nukleofil. Konversi gugus amino menjadi gugus lepas yang baik adalah teknik sintesis lain. Eliminasi Hofmann dari amonium hidroksida kuartener lebih berguna sebagai alat analisis daripada sebagai alat sintetik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6 tentang materi amina. Jika video ini berguna bagi teman-teman semua, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.